Baik, shalom. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat BMC Kemayoran dan juga jemaat Tuhan yang mungkin sedang mengikuti ibadah secara live streaming. Saya juga mengucapkan dari tempat ini, shalom, damai sejahtera buat kita semua. Alaihim shalom. Baik, sore ini sesuai tema yang diberikan kepada saya, pengorbanan seorang hamba Tuhan. Pengorbanan seorang hamba Tuhan. Yang saya ambil ayatnya dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 13. Iya. Saya lupa. Selamat datang untuk mamanya saudari Yosi dan juga omnya ya. Ya, omnya saudari Yosi di gereja Baruk Ministry Church dari NTT sana. Kita akan sama-sama baca ayat yang barusan saya sampaikan, Yohanes 15 ayat 13 pada hitungan yang ketiga. Yohanes 15 ayat 13. 1, 2, 3. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengorbanan adalah inti dari kehidupan seorang hamba Tuhan. Mengapa? Karena akhir-akhir ini agak miris sebenarnya melihat beberapa channel YouTube yang mana hamba-hamba Tuhan menguras tenaganya, menguras pemikirannya, dan semua yang ada pada dirinya untuk saling berdebat satu sama yang lain. Dan yang tidak kalah adalah saling menyalahkan. Seakan-akan itu adalah sebuah pengorbanan yang sesungguhnya. Seakan-akan itu adalah sebuah pengorbanan yang sesungguhnya. Betul, saling mengkritik itu tidak salah. Tetapi mengkritik yang membangun itulah yang benar. Tetapi mengkritik untuk menjatuhkan satu sama lain itu kurang tepat. Dalam menjalani panggilan sebagai seorang pelayan, seringkali seorang hamba Tuhan harus meninggalkan kenyamanan hidupnya, kenyamanan pribadinya, bahkan mempertaruhkan nyawanya untuk jemaat. Itu yang sesungguhnya yang harus dilakukan. Bukan mengambil ayat lalu mengkritiki hamba Tuhan ono. Mengambil ayat, mengkritisi hamba Tuhan B. Lalu kemudian mengatakan, inilah yang paling benar. Padahal keduanya sama-sama menyampaikan apa yang dicatat di dalam Alkitab. Dan seharusnya kritik itu adalah kritik yang membangun. Yang seharusnya adalah sebuah pengorbanan yang membangun, yang mendidik. Terlebih khusus mendidik jemaat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, jika hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan, kehidupannya mengorbankan seluruh kehidupannya untuk apa? Untuk menyalahkan orang lain, itu adalah salah. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus sebagai teladan pengorbanan yang sempurna. Yesus sebagai teladan pengorbanan yang sempurna. Mengapa saya katakan demikian? Karena Yesus memberikan dirinya secara harfiah sebagai korban di kayu salib. Mengorbankan dirinya. Ya, kita sebagai hamba Tuhan atau pelayan Tuhan tidak dituntut untuk dikorbankan di kayu salib. Enggak. Tapi yang diminta kepada kita adalah waktunya kita, tenaganya kita, pemikirannya kita.
menurut kebenaran firman Tuhan. Seturut kebenaran firman Tuhan. Itu yang harusnya kita jalankan. Sebagaimana Yesus memberikan dirinya, mengorbankan hidupnya. Ya. Dengan jalan apa? Filipi 2 ayat 7. Saya baca. Filipi 2 ayat 7. Filipi 2 ayat 7 berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini juga berbicara tentang sebuah pengorbanan. Ya. Firman Tuhan itu dilahirkan dalam menjadi wujud, mengambil daging manusia menjadi manusia. Kemudian pengorbanannya itu yang harus kita tiru, yang harus kita jalankan, bukan berarti kemudian kita juga minta disalibkan. Enggak penting. Kalaupun kita minta disalibkan, apa yang mau kita selamatkan? Nggak ada. Sia-sia kita berkorban. Tetapi sebagaimana Yesus mengajarkan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, jalankanlah kasih itu. Jalankanlah kasih itu. Filipi berkata, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ekenosen dalam bahasa Yunani, ekenosen atau dalam bahasa Ibrani, hifsit. Dia telah mengosongkan atau menanggalkan pakaiannya sendiri, kemuliaannya maksudnya. Mana kemuliaannya? Menanggalkan pakaian. Pakaian itu berbicara kemuliaannya dia. Sebelum menjadi manusia dia adalah firman ilahi. Itulah kemuliaannya dia. Jadi ketika dia menjadi manusia dikatakan mengosongkan diri. Ekenosen. Mengosongkan. Menanggalkan pakaiannya sendiri. Kemuliaannya. Kemuliaannya sendiri. Dan mengambil rupa seorang manusia. Dia telah mengosongkan diri. Mengambil rupa seorang manusia. Ini adalah kata kerja sebetulnya. Kata kerja. Maka arti kontekstual dari kata ekenosen, dia sendiri telah menanggalkan atau menanggalkan kemuliaannya, menelanjangi dirinya sendiri, sehingga mengungkapkan bahwa suatu tindakan yang dengan sengaja dilakukan yang berdampak kepada dirinya. Ya. Dampaknya apa? Ketika dia mengambil itu, dampaknya adalah dia harus menjalani hukuman. Harus menjalani hukuman. Hukumannya tidak main-main. Sampai dia mati di kayu salib. Sebuah tindakan yang dia ambil, dia lakukan. Dia ambil, dia lakukan. Dan tindakan itu berdampak pada dirinya. Tindakan itu berdampak pada dirinya. Maka di dalam Filipi 2 ayat 8 dikatakan di sana, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaannya sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini adalah dampaknya. Ketika dia mengambil keputusan, mengambil sebuah tindakan, ya, menanggalkan kemuliaannya, ya, dilahirkan menjadi manusia. Keputusan itu kemudian menjadi dampak pada Yesus. Dampaknya itulah yang kemudian, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita peroleh kasih karunia. Dampaknya itulah yang kemudian kita peroleh kasih karunia. Yang tadinya kita harusnya menanggung kematian kekal, tetapi karena dia mengambil itu, sehingga manusia yang percaya, umat Tuhan yang percaya kepada dia, menerima kasih karunia, menerima kemurahan. Jadi sore hari ini,
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mungkin menonton atau mengikuti ibadah kami secara live streaming, satu hal yang saya ingin pesankan bahwa pengorbanan yang sesungguhnya adalah mengikuti kebenaran firman Tuhan, menjalankan itu dengan baik. Kritik boleh, kritik tidak menyalahi aturan, tapi kritik itu harus yang membangun. Kritik tidak boleh membuat yang satu menjadi salah menurut kita yang mengkritik. Ya. Di dalam satu buku yang saya baca, ditulis oleh Philip Yancey dalam bukunya Yesus yang Tidak Pernah Saya Kenal. Philip Yancey, dia menulis begini, dia menjelaskan begini. Dia menjelaskan satu kata di dalam ayat yang tadi, etopeinosen. Kata etopeinosen ini keadaan di mana Yesus ya mengambil rupa manusia. Dia menjelaskan, menjabarkan bahwa kalimat Allah itu melalui Yesus telah membungkukkan dirinya begitu rendah sampai firman itu, karena firman itu menjadi manusia. Tujuannya apa? Ada sebuah pengorbanan di sana. Maka kita yang menjadi pelayan Tuhan, kita harus siap untuk memberikan pengorbanan. Mengorbankan waktu kita, ya, mengorbankan segala sesuatu yang kita punya, kenyamanan kita barangkali, kita harus siap untuk itu. Kita harus siap. Sebagai umat percaya pun demikian. Ini tidak hanya berlaku kepada hamba Tuhan, tetapi berlaku juga secara universal kepada orang percaya. Kepada orang percaya. Jika ada ibadah, maka kita harus sediakan waktu kita untuk beribadah. Hari Minggu misalnya. Hari itu adalah hari di mana dikhususkan untuk kita beribadah. Tetapi terkadang lebih penting sesuatu daripada beribadah. Contoh misalnya, hari ini saya harus membeli sesuatu di mall. Maka saya tidak akan pergi ke gereja. Saya harus pergi ke mall untuk belanja. Nah, ini yang menggeser waktu di mana seharusnya dan selayaknya kita ada di rumah Tuhan. Untuk beribadah, untuk mendengar firman Tuhan. Kenapa? Janji Tuhan itu diraih pada saat ibadah. Janji Tuhan itu diraih oleh kita, oleh jemaat Tuhan pada saat ibadah. Yang mana firman Tuhan disampaikan. Disitulah janji-janji Tuhan dapat kita raih. Jadi makanya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, yang mungkin mengikuti secara live streaming, saya pesankan secara khusus, akan lebih baik Bapak Ibu hadir di gereja, datang dan duduk diam di gereja, memuji dan menyembah bersama-sama jemaat Tuhan yang lain. Untuk apa? Untuk meraih janji-janji Tuhan. Peristiwa Allah melalui Yesus yang telah membungkuk begitu rendah yang dijelaskan oleh seorang Philip Yancey dalam bukunya Yesus yang Tidak Pernah Saya Kenal, diungkapkan dengan bahasa teologis yang sudah kita kenal, yaitu mengosongkan diri.
Kenosis. Firman Allah menjadi manusia, namanya Yesus. Telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia yang diciptakannya. Saya suka sekali baca dia punya penjelasan ini. Bayangkan, firman ilahi itu melepaskan jubah kemuliaannya, lalu dikandung dan dilahirkan menjadi manusia, mengambil rupa seorang manusia. Manusia itu diciptakan oleh siapa? Oleh dia. Dia menempatkan dirinya persis seperti manusia. Untuk apa? Untuk mengorbankan dirinya bagi kita, manusia yang telah berdosa. Manusia yang telah berdosa. Dengan pengorbanan itu, manusia yang diciptakannya yang telah berdosa itu kembali kepada ciptaan mula-mula. Yaitu apa? Kasih, menerima kehidupan yang kekal. Kembali menerima kehidupan yang kekal. Kalau tidak menerima, tidak percaya, ya kita belum tahu. Kan itu hak prerogatifnya dia. Dialah yang memutuskan apakah masuk surga atau neraka. Kita hanya bisa menjalankan itu. Kita hanya bisa mengikuti petunjuk yang ada di dalam Alkitab. Dengan kata lain, firman Allah yang begitu absolut kuasanya, tinggi, kudus, tak terbatas, kekal, menjadi seperti manusia yang terbatas, manusia yang fana, manusia yang rendah, dan seterusnya. Ungkapan mengosongkan diri atau kenosis, membungkuk begitu rendah, merupakan bahasa religius yang sangat revolusioner. Ungkapan ini hanya ada dalam kekristenan. Dia yang begitu besar, berbeda dengan makhluk ciptaannya, telah menjadi serupa dengan ciptaannya untuk misi penyelamatan umat yang diciptakannya. Jadi untuk itu seperti ini, saya ajak kita semua, mari, jika waktunya kita untuk beribadah di hari Minggu hanya 1 hari, 6 hari, kita sudah pakai Senin sampai Sabtu. Hari Minggu 1 hari, hanya 2 jam. Hanya 2 jam. Tapi kadang-kadang memang kita tidak bisa lakukan. Tapi saya ajak, mari berjuang untuk menyingkirkan itu semua. Sehingga kita ketika hari Minggu sediakan waktu 2 jam. Duduk di kaki Tuhan, datang di gereja. Sesudah itu boleh silakan pergi ke mall atau belanja atau makan-makan. Tidak masalah. Poin yang kedua, pengorbanan adalah tindakan kasih. Setiap pengorbanan yang dilakukan dengan tulus adalah bentuk kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Sebagaimana Yesus berkata dalam Yohanes tadi, pasal 15 ayat 13. Kasih itu besar dari Allah. Dia rela mengorbankan Yesus. Dia rela mengorbankan itu. Maka di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan di sana. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu parestesai untuk mempersembahkan, menyajikan, memberi kurban tasomata humon tubuh kalian sebagai persembahan, sebagai kurban yang hidup. Hagian euareston tou teo. Saya baca-baca hagian ini kayak bahasa Batak. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ton logiken latrian human.
Itu adalah ibadahmu. Itu adalah penyembahan kalian yang benar, yang rasional, yang rohani, yang sejati. Rasul Paulus memulai dengan kata ton trimon touteo, demi belas kasihan Allah. Artinya pengorbanan kita bukanlah sesuatu yang dilakukan karena paksaan, melainkan sebuah belas kasihan. Melainkan suatu belas kasihan adalah belas kasihan. Makanya Paulus dikatakan dia memulainya dengan apa? Saudara-saudara. Itu adalah sebuah anugerah Allah yang telah lebih dulu. Anugerah Allah yang telah lebih dulu dilakukan. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Allah mengampuni dosa kita. Melalui Yesus Allah mengampuni dosa kita. Melalui Yesus Ia memulihkan hubungan kita dengan Dia. Oleh karena itu pengorbanan kita adalah respon yang penuh ucapan syukur. Ya. Jadi mari ketika kita beribadah, apalagi ketika kita ambil bagian dalam pelayanan, mari hargai pelayanan itu. Mari hargai. Waktunya kita untuk melayani, ayo kita layani. Jangan lagi megang hal yang lain. Ketika kita ditugaskan sesuatu, di mana kita ditugaskan, diposisikan di situ, maka fokus ke situ. Korbankan waktumu itu untuk melayani dengan tugas yang diberikan. Ya. Kadang-kadang saya melihat, dulu waktu saya masih menjadi pengerja di salah satu gereja besar. Mungkin karena dia punya kemampuan di bidang itu, jadi ya sudah, habis dia siapkan, dia mainkan alat elektroniknya. Nah ini namanya tidak menghargai Tuhan. Ini namanya tidak menghargai Tuhan. Ketika kita ditugaskan, maka benar-benar kita harus menghargai pekerjaan itu. Itu adalah miliknya Tuhan. Maka ketika kita lakukan yang baik, kita sedang menghargai Tuhan. Jadi mari hargai pekerjaan Tuhan itu. Tuhan pasti sayang kepada kita. Tuhan pasti mengasihi kita. Tapi lain lagi kalau kita tidak menghargai pekerjaan Tuhan itu. Tapi lain lagi kalau ketika kita diberi tugas, kita tidak bisa mengorbankan waktu kita untuk menjalankan pekerjaan itu. Untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Sama seperti tadi saya katakan di awal. Ada beberapa hamba Tuhan yang berusaha mengorbankan sedemikian rupa waktunya untuk mengkritisi yang lain. Untuk mempersalahkan hamba Tuhan yang lain. Untuk mengkritisi doktrin gereja lain misalnya. Nah waktu yang dia korbankan itu sia-sia. Beda merek. Semua hamba Tuhan ketika berada di gereja ketika mereka akan mempersiapkan diri untuk berkhotbah di mimbar, maka mereka baca kalau orang berkhotbah kan namanya tafsir pasti berbeda lah. Selama ketika
dia menafsirkan itu berdasarkan Alkitab, tidak keluar dari Alkitab, kebenaran yang dicatat dalam Alkitab sah-sah saja. Tapi kalau ketika dia menafsirkan dan dia keluar dari kebenaran itu, mari kita korbankan waktu kita, korbankan pemikiran kita, korbankan tenaga kita untuk saling bergandengan tangan untuk sebuah pekerjaan Tuhan. Sebagaimana tugas dan tanggung jawab kepada kita sebagai seorang pelayan, sebagai seorang hamba Tuhan. Poin berikut, ibadah yang sejati. Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang tadi, ten logiken latreian, ibadah yang sejati, tapi juga bermakna pengabdian. Ibadah yang sejati, ten logiken latreian, tidak hanya sekedar bermakna ibadah yang sejati, tetapi berbicara juga pengabdian. Dia juga bermakna pengabdian. Seorang hamba Tuhan yang mengambil tugas dan tanggung jawab sebagai pendeta, sebagai pengerja, itu adalah sebuah pengabdian. Pengabdian. Bukan mengabdi kepada gembala, enggak. Bukan mengabdi kepada pendeta, enggak. Tapi kita mengabdi kepada sang pemilik hidup itu. Siapa? Yesus. Kita mengabdi kepada siapa? Kepada sang pemilik kesembuhan, sang pemilik mujizat. Maka ketika kita mengabdi kepada Dia, ya, dan ketika kita minta pertolongan, Dia pasti akan turun tangan. Pasti akan turun tangan. Saat kita menunjukkan kasih kepada sesama, itu adalah ibadah. Saat kita memilih hidup dalam kekudusan di tengah godaan dunia, itu adalah ibadah. Saat kita setia melayani Tuhan, meski ada tantangan, itu adalah ibadah yang sejati. Itu adalah pengabdian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, bentuk dari pengorbanan adalah persembahkan hidupmu. Persembahan dalam perjanjian lama itu mengorbankan ternak. Tetapi persembahan pada zaman modern ini, Rasul Paulus mengatakan, parestesai, mempersembahkan, menyajikan, membuktikan ta semata humon, tubuh kalian, tusian, susan, sebagai persembahan atau kurban yang hidup. Yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Hidup kita dipersembahkan. Tuhan menghendaki supaya kehidupan kita secara total dipersembahkan kepada Tuhan. Apalagi seorang pelayan Tuhan. Harus totality. Saya berbicara ini ibarat pedang bermata dua. Menusuk ke sana, tapi saya juga kena. Betul. Firman Tuhan itu ibarat pedang bermata dua. Jadi jangan mengira bahwa hamba Tuhan yang berbicara di depan ini paling benar. Enggak. Ketika disampaikan itu seperti pedang bermata dua. Kena ke jemaat, kena ke dirinya sendiri. Apa yang saya sampaikan di sini kena ke jemaat, saya juga kena. Saya juga kena. Kenapa? Kena teguran. Kena nasihat. Supaya benar-benar saya juga hidup. Mempersembahkan, mengorbankan seluruh kehidupan saya. Baik waktu saya, waktu nyaman saya.
kehidupan saya harus saya berikan. Walaupun dalam menjalani kehidupan sebagai seorang pelayan Tuhan tidak sempurna, tapi kita harus berupaya untuk tetap ada dalam jalannya Tuhan. Kita harus berusaha keras. Yang kedua, berkenan kepada Allah. Pengorbanan yang sejati bukan sekedar tindakan lahiriah, tetapi berasal dari hati yang tulus. Asalnya harus dari hati yang tulus. Ketika kita melayani, kita harus benar-benar tulus. Karena kalau kita tidak tulus, kita akan ogah-ogahan dalam mengambil bagian dalam pelayanan. Setiap mau berangkat, waduh, karena gara-gara hujan, ya becek, saya nggak mau jalan. Terang, saya jauh sekali datang ngerang ke sini. Tadi datang Bintaro hujan deras. Sepatu, taruh tas, baju taruh tas, celana digulung, pakai jas hujan. Wah, sudah nggak peduli. Tapi karena saking cintanya kita terhadap pekerjaan Tuhan, apapun yang terjadi kita harus jalani. Kecuali sakit nggak bisa jalan. Kecuali sakit nggak bisa jalan. Kalau sakit sudah nggak bisa jalan ya jangan dipaksa. Itu namanya mencobai Tuhan. Tapi kalau selama kita sehat dan bisa dijalani, kenapa enggak kita bisa luangkan waktu kita. Maka itu saya akhiri dengan, marilah kita belajar untuk menjadi hamba Tuhan yang sungguh-sungguh. Mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah yang sejati. Kita tidak dipanggil untuk sebuah kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Tetapi kita dipanggil untuk menjalankan pekerjaan Tuhan. Sebagaimana Tuhan beri talenta kepada kita masing-masing. Kalau Tuhan kasih kita talenta bisa nyanyi, memuji Tuhan, main gitar, main musik, kita lakukan. Kalau Tuhan kasih kita talenta ada di multimedia, mari kita lakukan dengan baik. Kalau Tuhan kasih kita talenta untuk sementara bawa kantong kolektan, mari kita jalankan. Kalau Tuhan saat ini baru kasih kita talenta menyambut tamu di depan pintu, mari kita kerjakan. Karena semua yang kita kerjakan di sini di dalam pekerjaan Tuhan, tidak ada Tuhan itu hargai sama. Tidak dibeda-bedakan. Tidak seperti orang kerja profesional. Kalau dia ijazahnya S1 gaji 3 juta. Kalau ijazahnya S2 gaji 5 juta. Kalau ijazahnya S3 gaji mungkin 10 juta. Tapi di mata Tuhan, semua pekerja, semua pengerja yang mengerjakan pekerjaan Tuhan itu upahnya sama. Baik yang menyambut tamu di depan pintu, menyalami jemaat, baik yang di multimedia, baik yang membersihkan gereja, baik yang bawa kolektan, baik yang khotbah di mimbar, sama upahnya di mata Tuhan. Hanya itu. Mari kita beri waktu kita korbankan 2 jam 1 minggu. 2 jam 1 minggu. Apalagi kalau kita punya jam tersendiri. Misalnya doanya jam 3 pagi. Nah itu kita korban betul-betul, itu mengorbankan diri itu betul-betul itu. Saudara kita ke Darnebayot jam 4 udah bunyi. Baru bunyi kita sudah duduk di kaki Tuhan. Sudah lebih dulu. Nah, ini perjuangan masalahnya. Mau berjuang di situ itu perjuangan. Tapi kita harus jalanin. Saya belum sampai ke situ jam 3. Tapi jam 4 sebelum bunyi mereka saya sudah duduk. Bahkan di tempat saya enggak kedengaran tuh bunyi. Enggak kedengaran bunyi toanya. Enggak kedengaran. Jadi memang jam 4 saya sudah bunyi. Sudah duduk di kaki Tuhan. Sudah mempersiapkan diri. Saya berusaha untuk mengorbankan waktu saya, waktu tidur saya. Untuk apa? Untuk datang di hadirat Tuhan. Untuk datang di hadirat Tuhan. Terpujilah nama Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati kita semua di sore hari menjelang malam nanti. Dan saya akhiri kebenaran firman Tuhan ini dengan mari kita berdoa.